Elono wong kaya ngono kuwi supaya kon tersifati. Dadi urip sesuk iki bakalan setelah materi ini adalah hidup dari suatu sifat. Enggak lebih dari itu. Ini kayak kita belajar Allah hanya ranahnya pada suatu sifat. Nah, makanya untuk menjadikan suatu sifat kita harus mendownload seperti HP itu. HP itu kalau dari posisinya kalau kita ini beli kan original. Masih belum ada WA, YouTube, Telegram. Semuanya belum ada. Karena di mana HP itu harus komplit, kita mendownload dari sesuatu yang di luar. Provider yang di luar ini mendownload untuk masuk, lantas dikodimno, diaplikasikan, dibikin itulah. Nah, kita kan wakul maksudul fisabilillahi watun walayau walatasur. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Walatasurun hanya engkau saja yang tidak memahami. Kita nggak menangi zaman Nabi Muhammad, tapi kenapa dikatakan mereka tidaklah mati melainkan hidup? Nah, kita masih gak menangi di kodimno, di jerukno, syariat jopo, syariat jeruk itu. Di download supaya kita menangi Rasulullah Rasulullah Musa kalamullah. Wajib 25 nabi itu di-download di dalam diri. Ute Idris, ambekane Isa Rasulullah sadat itu beda-beda. Muhammad Rasulullah, Rasulingsun, Rasone awake dhewe. Ibrahim Safiullah atine menungso. Nabi Sulaiman karomatullah Dawud suwarane. Kalam lisane Nabi Musa. Nuhe darah getihe. Yunus kontole lho. Semua karena Yunus dimplong ini urip, barang urip kok diculke meneh metu urip. Oke. Endi sing gak ono 25 nabi dan rasul di dalam diri kita? Harusnya ada. Itu namanya mendownload. Kita gak menangi nabi-nabi, tapi kita menangi nabi dalam kehidupan diri kita. Seolah-olah kita pakai terus risalah sang nabi itu. Dengan suatu kebanggaan, dengan suatu kerinduan, itu hidup di dalam diri kita. Belajar ainul yakin untuk mencapai tingkatan hakul yakin. Nah, ilmu yakin kan apa yang ditangkap oleh mata dan pendengaran, panca indera. Kemudian kita yakini. Nah, ainul yakin itu sudah ada, kita sudah mendownload suatu keyakinan, keindahan. Itu disebut untuk mencapai tingkatan kodim. Sama dengan kematian manusia, manusia mati. Kalau kita rindui dan kita cintai, maka dia hidup di dalam hati kita. Tidak bisa lepas dia. Istri umpama, dia sudah meninggal, dia hidup di dalam hati kita. Itu barisannya. Dia tidak bisa lepas. Dia selalu hidup, terkenang. Di mana? Meskipun kamu nggak bisa menyentuh secara materi, Mak, tapi kamu bisa mengulang itu kembali, wawasan-wawasan kamu dulu pernah bercinta kasih, pernah berkenalan, apa itu hidup di dalam dirimu. Tanyalah kepada dirimu sendiri. Makanya sering-sering kan orang ngomong tapi kurang paham. Apa itu? Kamu akan hidup di dalam diriku. Wah, kayak Bung Karno, Soekarno itu mati, akan tumbuh Soekarno, ribuan Soekarno. Nah, itu bagi orang yang fanatik dia tumbuh. Rasulullah ya gitu tumbuh. Bahkan Rasulullah di saat Mi'raj itu mengimani 224.000 nabi. Artinya apa? Mampu mendownload 224.000 nabi. Lah kita umatnya ini hanya disuruh 25 nabi yang ada untuk bisa selamat hidup, untuk bisa mengkodimkan sifat-sifat yang sebenarnya terjadi. Namanya sifat itu ya nggak tampak, ada tapi nggak tampak. Rasulullah secara identitas sudah dimakamkan di Madinah, tetapi secara personalitas hidup di dalam diri kita masing-masing. Anak kita nggak bisa menghidupkan Rasulullah di dalam, berarti kowe duwe HP gak jadul itu. Aplikasinya gak komplit, makanya harusnya HP itu di aplikasinya dikomplit. Ono WA, ono Line, Instagram, YouTube, TikTok. Ono di-download, tanpa kamu mendownload tidak disebut ainul yakin itu. Maka hidupnya di mana? Aneh, Gusti Allah adil kita hidup sekarang di zaman sekarang
tidak di zaman Nabi Muhammad, muncul orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya tidak, justru kita ini dipermudah. Sulitnya kalau Rasulullah masih identitas sebagai manusia, kita harus datang ke Mekah, biayanya berapa untuk ketemu dengan Rasul kita. Tetapi karena sudah ada di dalam diri selaku Nur Muhammad, hidup di dalam diri dengan jabatan pisan seorang Rasulullah Rasul ingsun ada di rasamu yang cedak dengan insune Gusti sing nang urat leher itu. Makanya itulah keadilan Allah itu. Rasulullah itulah umat-umatku sing gak menangi aku, tetapi dia mencintai diriku, bahkan aku berada di ranah hatinya. Maka orang itu yang masuk surga lebih dulu daripada kalian ini. Ayo harus di-download, namanya mungguwe sampai nang ati kok. Nah, ini sebetulnya kenapa sih kita susah orang kematian kepada orang-orang yang kita cintai? Ya karena perpisahannya dohir dengan ruh ya, hingga merasa kehilangan, gak bisa dilihat oleh panca indera lagi. Yang sebetulnya alam barzah ranahnya pada dirinya anak turunnya. Dia semakin dekat dengan kita, bahkan baik terus. Pastilah dalam suatu kematian yang dipikirkan orang-orang yang kita cintai pasti kebaikannya. Malah nak ketok jasad yang ngono kuwi kadang sok jengkel. Tapi kalau sudah kematian itu mesti sifat yang muncul. Gak usah susah. Kenapa kalau kita belajar itu kan, kalau ranahnya menentukan kudrat irodat, ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah itu supaya kita bisa mengupgrade pikiran dan meyakininya dengan cara berbeda tetapi semakin dekat. Dari kematian seseorang itu sebetulnya berada pada ranah hati kita. Kuburannya jasad itu nang lemah. Setiap wadah duweni isi, nah isi itu ya duweni wadah. Nah, jikalau wadah itu sudah tidak berlaku lagi, dikubur mati, maka sang isi itu rohani. Nah, itu mesti mencari wadah terbaru. Ditempelkanlah kepada barzah. Di Al-Quran cuma ada dua, barzah, tempat di mana roh orang mati itu tersimpan, atau barzah, tempat pertemuan antara air asin dan air tawar. Nah, itu tempat itu ditunjukkan itu di dalam rasane genetiknya anak turune itu. Jadi kuburane rohani, nak kuburane jasmani ya nang ngene lemah apa dibakar apa dilarung. Tapi nak kuburane rohani itu dia bersandar kepada hati manusia. Iku jarine wong Jawa sing disebut nitis. Nah, bedanya nak netes nang tanduran apa nang kewan, nak nitis pada kehidupan kembali, nak natas wis kamuksan. Piye to, wis asal ridhone Allah kono kuwi, wis dia sudah mengerti konsepsi antara ilmu ketuhanan itu. Maka kita berlomba dalam ilmu ketuhanan. Kalau kita sempurna dalam olah pemikiran dan pematangan jiwa dalam ilmu ketuhanan, ya maka kita nggak nitis lagi, tapi sudah melebur sama Allah. Karena si gurung sempurna kan dia nitis. Nah, melebur dengan jiwa-jiwa yang lain, dengan kumpul dengan jiwa-jiwa yang lain, dengan kehidupan yang masih hidup. Sama dengan kalau nggak punya akhlak jiwa yang baik seperti binatang dan tanduran, maka dia netes nang tanduran apa nang kewan gitu. Dan namanya barzah. Jadi setelah kehidupan dunia ini, itu ada kehidupan lagi. Sing menentukan kualitas imanmu apa? Kehidupan rasa, yaitu kehidupan di alam barzah, alam penantian, tempat di mana kamu menanti sampai batasan kebangkitan hari kiamat. Nah, alam penantian itu di dalam Al-Quran disebut barzah. Barzah di mana pertemuan di Sanepani, pertemuan air asin dan air tawar, di situ ada dinding barzah. Dinding batasan yang mampu adalah isi apa sih yang namanya asin dan tawar itu? Ilmu rasa, menandakan suatu rasa. Nah, siapa yang punya rasa? Ya makhluk-makhluknya Allah yang hidup ini. Nggak tahu kamu rasanya rasa manusia, ya kamu bakal masuk lagi ke situ. Kalau orang selama hidupnya tidak pernah punya rasa-rasa hewan, ya jelas netes nanggi. Paham ya?
Anak kamu biadab hidupnya, ya jelas roh wanimu akan diteteskan kemana. Karena seluruh hidupmu biadab. Lihat aja watak-wataknya hewan itu. Nggak mungkin kamu. Kalau kamu masih ngaji tauhid begini, masih apa, ya sudah jelas. Makanya ono ulasan undur makol wa ilatan undur makola aja didelok sapa sing ngomong, deloken sejatine sapa sing ngomong. Kadang-kadang sing nitis iku sing ngomong. Mbah-mbahmu iku. Gak ada bahasa di situ. Makanya kalau dari stasiun itu indah, diindahi dan besar di dalam kota yang besar, ya itu sudah jelas disinggahi oleh kereta-kereta eksekutif. Tapi kalau stasiun kecil yang nyinggahi kereta-kereta sih nggak berguna. Yang jelas. Kenapa kita sholat itu, coba anasir bumi apa saat kita duduk? Karena di bumi ini dipusakai orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi ini ada para nabi dan orang-orang sholihin. Kemudian setelah fil alamina ina kami itu masjid, dalam arti maknawiyahnya itu bahkan seluruh alam ini ada di kiblatmu masjid. Ainul yakin kan? Lucunya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan. Harusnya di kiri waalaikumsalam. Kenapa kok masih assalamualaikum warahmatullahi? Karena ini dunia. Besok kau akan melanjutkan di barzah. Masih assalam. Semoga kamu selamat. Semoga masih ada. Karena ada kehidupan kedua lagi, yaitu kehidupan alam sifat di alam barzah saat kematian. Kon percaya gak percaya wis lakonono. Kon gak percaya akan ada kehidupan. Allah itu adil. Allah untuk siapa saja Gus adil. Tidak mungkin Allah itu milah-milah. Karena sesuai manusia itu sudah diberikan bahan bakunya. Di sini letak swarga, di sini kau bisa nyetak non neraka, di sini kamu. Nah, kalau sedang begini kamu tidak berada di alam sifat karena alam sifatmu masih terbungkus oleh kurungan kencono sing rupa jasad. Paling enggak sifatmu keluar berupa aura, berupa karismatik, atau keluar dengan sendirinya berupa rasa syukur, alhamdulillah, alam, atau berusaha keluar dengan rasa sering mengeluh. Itu ciri-ciri kalau kamu sedang membangun nerakamu. Nah, setelah alam sifat, sekarang kan tidak dohir, kita nggak mengetahui alam sifat. Sifat berada di dalam. Nah, nanti kalau dohirnya ini sudah dikubur, yang muncul alam sifatmu. Makanya pengalaman pertama saat kematian itu berada pada alam ranah pikiran sifat. Ono padange, ora ono srengenge, ora ono lor kidul wetan kulon. Nah, cara konteks pemikiranmu. Semakin kamu bijaksana, semakin banyak penghuni langit yang merindui kamu. Aku berguru kepada guru yang blow on. Barzain nyetak tekoni. Mana disebut ulul albab. Seorang guru cari yang ulul albab. Supaya apa? Indah sekali barzahnya besok. Gitu. Nah, silakan kui. Makanya kemunduran umat Islam ini kan ada 5 perkara kalau diselidiki. 1, dia tidak menafsiri Al-Quran dengan benar, tapi hanya menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasanya masing-masing. Tapi kalau penafsiran kan berbeda, yang dicari sifatnya dari ayat itu. Intisari. Yang kedua, mereka memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Nah, seperti Pak itu tadi, Profesor Satu itu tadi. Nah, dia menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ini karena kemunduran umat Islam, karena memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Padahal ini ke depan kita terus dengan iptek. Terus perkembangan zaman terus. Biar ono telepon itu sing kabel, saiki ono telepon sing gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Ini terus. Nah, kalau kita punya guru itu nggak ngerti iptek, bagaimana mundur umat Islam ini kalah sama orang Yahudi. Yang ketiga, mereka hanya gugon Tuhan. Asal taat aja nggak ngerti kualitas sang gurunya. Guru ini ngene gitu.
Aku muridnya nelorkan orang blokon-blokon. Setiap guru pencak kalau punya 10 jurus, mesti sih diajar nang muridnya 7. Engko muridnya iki dadi guru meneh duwe 7 jurus, diajar nang muridnya meneh dilongi meneh. Jadi 6 suwi-suwi entek ilmu iki. Pasti ono sing didelikno karo guru-gurune. Yang keempat, mereka itu ibadah hanya ngejar setoran, asal wis nglakoni kewajiban. Gak ono dosa. Kurang berkembang dia tidak intelektual dalam Islam, dia tidak menyelidiki kenapa harus sholat, kenapa kita diwajibkan sholat, kenapa sholat itu harus ada berdiri, rukuk, sujud, dan duduk, kenapa harus tumakninah. Ini kan karena mereka hanya untuk mengejar setoran. Yang fatal nomor 5 apa? Umat Islam. Kenapa umat Islam mundur? Nomor 5 yang fatal, ternyata dia tidak sedang menyembah Allah yang sebenarnya. Mereka sedang menyembah aturan. Mereka sedang menyembah berhala yang namanya halal haram. Mereka ketakutan dengan itu semua. Tidak berkembang umat Islam. Percaya. Mereka yang ditahu Allah itu halal, Allah itu wajib, Allah itu haram. Tidak akan berkembang dia hidupnya. Percaya. Itu kemunduran umat Islam. Tidak menafsiri Al-Quran dengan benar, memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Banyak ilmu pengetahuan yang dari Al-Quran. Satu contoh surat Al-Anbiya ayat 30, bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Ada di ilmu pengetahuan, teori Big Bang, ledakan besar. Dulunya langit dan bumi bersatu padu, kemudian kupisahkan di antara kedua, dan berawal dari air itu suatu kehidupan. Ilmu pengetahuan menjawab apa? Dia memisahkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mereka gugon Tuhun, asal taat samina wa atona, nggak ngerti itu kiainya seperti apa kualitasnya. Umpama guru pencak ngono duwe juru 10 ngono diajar muridé 8. Engko 8 wis lulus dadi guru meneh, duwe murid meneh diajarke 6, terus dikurangi karena si pamungkas mesti didelikno. Dia tak ikhlas gitu. Yang keempat ini, dia ibadah cuma ngejar setoran. Asal kewajibannya selesai, ayem. Asal aku sudah melaksanakan, ayem. Nah, dia nggak ada ilmu pengetahuan. Fatalnya nomor 5, dia tidak mentuhankan Allah dengan benar. Dia hanya mentuhankan hawa nafsunya. Dia tidak takwa karo Allah yang sebenarnya. Enggak, dia takut akan hukum. Maka Allah lah itu hukum. Maka apa? Sifat wujud Allah, wujud nafsiyah. Ya huwa wa ya ghairuhu. Sang dat aku akan melekat pada makna orang tersebut. Kalau dia bermakna hukum ketakutan seperti itu, maka dia akan membentuk suatu sifat ketakutan di sana. Kalau dia mencapai titik Rahman Rahim, maka indahlah di makamnya besok. Indahlah. Itulah keadilan Allah. Ya huwa wa ya ghairuhu, bahwa aku akan melekat pada makna orang tersebut. Itu. Sekarang yang dicari apa? Rahman Rahim, jangan saling menghujat. Kalau kita indah hidupnya, maka kita ketemu besok suatu sifat yang indah. Kalau kau ketakutan, wah mati pun kau berdebar-debar ketemu malaikat. Padahal malaikat itu pembantu. Karena dulu pernah sujud kepada kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. Batur mulah pokon anake juragan wedi karo pembantu. Mindset ini dibalik lah. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Maka diperintahkan sama Allah, sujudlah kamu taat kepada anak. Lucunya sekarang sama Yahudi dibalik kamu, bahwasanya Islam harus takut dengan malaikat. Akhirnya nak mati keweden karo mungkar nakir. Ya itulah yang akan terjadi besok dirimu. Percaya nak kamu yakini suatu ketakutan, itulah yang akan terjadi. Tadabure gampang. Kalau you punya uang 1 miliar bareng, you beli sepeda motor atau mobil sesuai dengan apa yang di dalam enggak? Punya 1 miliar loh 3 orang ini. Ayo tuku mobil, mbok culke, engko mereknya lak beda-beda.
Kenapa? Katanya si A, aku seneng Honda. Katanya si B, aku seneng minibus. Katanya si C, aku seneng HRV. Beda. Kenapa kok beda? Karena apa kesukaan itu sifat enggak di dalam. Itulah. Jadi kalau besok kita mati, ya kita akan menuaikan apa yang ada di dalam. Nggak usah bingung-bingung. Jadi kenapa kok kita bingung-bingung dalam konteks kematian, kita belajar kematian? Ya karena kita nggak ngerti intisari rahasianya. Makanya apa yang kita cari sekarang? Kita hanya belajar tulus, ikhlas, dan ridho. Cari ridho Allah. Nah, bagaimana kita harus ikhlas? Butuh ilmu untuk ikhlas, butuh ilmu juga untuk tulus, untuk mencapai ridho Allah. Tanpa sebab musabab semuanya itu, Gus. Makanya kamu itu ya nggak peduli di alam ini. Kurikulumnya seperti itulah. Kamu nggak sadar bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada diri kita itu semua sifat. Kita belajar Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Fatah, ya Karim, ya Malik. Apa hal 99? Kamu nggak tahu bahwa kamu diajari suatu asma-asma itu yang berdurasi sifatullah. Allah yang maha perkasa, Karim. Allah yang maha sabar, Al-Adil, Al-Hakim. Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Al-Hakam, Allah yang maha pencetus hukum, yang menghukum. Ar-Razak, Allah yang maha pemberi rezeki, sifatnya memberi rezeki. Al-Ghaniyu, Allah yang maha kaya. Semua sifat. Bahkan sifat pribadinya Allah yang disebut wujud kidam bakomu qolatul lilawadi, dan itu bukan dari Rasulullah. Ali Hasan Al-Azhari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kau pikir sholat pun juga dari Rasulullah? Imam Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, Maliki, itu para tabi'in. Rasulullah punya anak buah sahabat namanya Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat punya murid disebut tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'ina. Tabi'ina punya murid tabi'in. Mereka ini para tabi'in, tabi'ina, wa tabi'in jauh gak menangi Rasulullah. Nah kon ngilokno aku bid'ah kabeh kuwi. Dhek sendiri sing salat juga bid'ah karena bukan dari Rasulullah langsung. Liru. Tauhid pun juga dari mana? Isok menjabarkan tentang Asmaul Husna. Rasulullah kecapean nggak ngajari Asmaul Husna. Karena di dalam Al-Quran itu ada nama-nama yang terpuji dikumpulkan oleh ulama-ulama salaf. Jadilah Asmaul Husna. Hasil penelitian tauhid. Atau serangkaian sholat gerak ini buatan. Ya itu Gus. Maka kalau kita cari sekarang ya, sholat subuh ada kunut, nggak ada kunut. Itu semua dari pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada kunut. Imam Maliki nggak ada kunut, nggak apa-apa. Lah itu kan bukan dari Rasulullah langsung. Mana yang dipercaya di sini? Ya, dan itu nggak nyalahi Rasulullah karena Rasulullah mengatakan al ulama rasatul anbiya, ulama penerus para nabi, ikuti ulama itu. Dan ngikuti Nabi kan harus dengan Nabi Muhammad. Bolak-balik ditangekno yasinan oleh gak Kanjeng Nabi. Oleh ton, ngono turu meneng kok. Tangekno tahlil. Oleh ya Allah, ngono kuwi. Engko bar ngono jaro kuku maca Quran oleh gak? Oleh, ngono kuwi terus lah. Nah, karena ulama kuwi cukup takok Yai Sukron. Ada ulama penerus para nabi. Ada Yai Sukron, iya oke, haleluya. Kan ngono, nggak apa-apa. Loh, tapi kita ini sebetulnya nggak usah ketakutan. Begitu meninggal, kita berada di alam sifat kita, bukan sifat.
Sama dengan kalau kamu hidup ini di rumahmu sendiri, ini loh hidup di rumah ya. Karena rumah kan pendoiran. Saat kamu tidur, kamu bangun lagi ya di rumahmu, gak usah pekewo. Kamu tahu bagaimana mau kencing, mau kemana kan? Lucu nih kamu hidup di rumahmu ini, kamu bangun-bangun di istana negara. Pekewo gak omahe wong? Arepe ngoyo bingung. Iki omahe sopo iki? Seperti itulah mereka memikirkan. Ya besok akan terjadi begitu. Lah uripmu nang kene kon nggawa dohirmu ya. Sifatnya nang ndi? Sik nang jero. Sesuk nek mati dohirmu kan digawa lemah. Entek ya. Sing metu sih sifat iku sing kekal. Nah baru ketok iki sifat iki. Ya kamu itu berarti di alam mana? Materi. Materimu sudah dikubur. Loh. Nah, yang dihamparkan oleh Allah adalah konteks pemikiranmu, konteks hatimu. Kau sering berkhianat, kamu sering bohong, kamu sering durhaka, kamu ya alam itulah yang kamu injak. Kenapa bingung-bingung sih? Dua sifat ini makanya kita kalau sholat assalamualaikum warahmatullahi, semoga aku selamat hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga juga aku selamat di alam barzah. Kan untuk mati itu. Loh, gak sadar orang. Kita hidup kurang satu alam sifat. Setelah mati kita hidup lagi di alam sifat. Sing bogok-bogok wong gak krungu iku. Besok kalau kita wa min hanu kritikum tarotan ukhra, kita dibangkitkan, sak jasate ini dikembalikan sama Allah, sifatmu dimasukno. Nah kon ketemu swarga nerakamu dhewe. Iku kon kapok mondiar kowe. Jadi ada kehidupan lagi setelah ini. Kita ini berada di alam sekolah, alam pendidikan. Untuk apa? Untuk kita hidup di alam besok beberapa ini. Alam berumah tangga, mengarungi hidup baru. Dimodali dulu dengan sekolah supaya untuk kerja. Alam kematian ini alam kerja. Setelah kau isuk ngumpul baru alam kebangkitan ini alam hidup baru. Kado ambil bojo menentukan nasib sendiri. Mate kowe. Kon kudu sadar kon. Wongko. Yo. Duh iya. Nah, itu. Kan gini ya. Kalau kita ini makanya kan di tali udah talqini sama orang kan untuk mengingatkan orang yang mati. Kan gue nak ketemu malaikat ya mungkin nakir takoni maro pokoknya saya nakoni gue lu gurung tahu ketemu ya. Iku wayane koyo yo tahu ngono lho. Iku amoten goblok. Tuh, kan ngono. Karena hidup ini cuma ada dua kan, pertanyaan dan jawaban. Begitu kita mati karena kita sudah bertauhid ya, sudah komplit tercerone maaf ya. Paling tidak masuk pun gak komplit, gurunya wis komplit dianggap komplit. Ngono lho, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kon jamaahane sapa? Gak ono kon NU Muhammadiyah gak ono, kon jamaahane sapa? Oh iya, iki nyampe enggak? Meskipun enggak komplit, mesti komplit. Karena ngikuti jamaah sapa iku. Akhirnya enggak ada pertanyaannya berubah menjadi paweling karo kawekasan. Anane kowe ngaji kowe wis ngerti sejatine awakmu iku apa. Iki malaikat situ moko engko nak ketemu malaikat kon dikeki wakasan, nasihat wae. Engko nak ono sing duduk, sing teko duduk awakmu iku, ibarate lho guys. Ngambung ku bahasane menurut sifatmu iki. Awakmu iku ojo ditolak karena setiap kamu mati itu kon budal nang kuburan niku akeh sing ngilikno, Dik. Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu dari Allah akan kembali ke Allah. Bahkan sampai anasir terakhir tanah, kamu dikembalikan ke tanah. Jiwa ruhanimu akan kembali ke Allah.
Jadi kalau ada yang datang ngomong koyo opo ojo gitu. Nah, karena itu bukan sejati. Nggih suwun. Nah, iku sesuk ngono komplit. Angko kancamu sing paling apik sing gak tau ngianati kowe teko kok koyo ayo melok aku nang kono. Kowe melok, maka kamu akan berada di alam nuri. Alam binatang toko makanya kita menolak gampang dulu dalam kehidupanku. Kamu sebagai sahabatku dan terima kasih kamu gak pernah menyakiti hatiku. Tapi maaf sekarang ini aku sudah milik Allah karena semua orang itu sudah mengingatkan aku dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku lenyap, nanti datang lagi fitnah hidup. Berita duka. Oh mate kok berita duka. Mari ngono teko meneh. Kekasihmu sing pernah kamu cintai, baikku dadi bojomu apa gak sida dadi bojomu. Nek sing gak dadi bojomu ngomongin ngene, wah ternyata kita dijodohkan di alam ini, Mas. Monggo melok aku nang istana kuno. Warnane kuning iku. Wah sekonyo kotor melok karena tau ditinggal iku wong salon. Kena deh. Kau sia-siakan aku. Baterai wis tak ambung kok iso. Dek karena itu mau disia-siakan. Akhirnya dia kata dia kata ikut ketut. Akhirnya pulang alam umpret ban umpret. Kita Pulang alam YouTube. Nah temenan iku. Ayo dihitungi ayo. 1 hari di sana, 3 hari di sini. Nah, aku ketemu nih itu ini. Nah, 2 hari di sana, 7 hari di sini. 3 hari di alam sana, 40 hari. Nah, 4 hari di alam sana, 100 hari. 5 hari di alam sana, 1 tahun. Nah, terus 6 hari di alam sana, 2 tahun. Nah, ya 7 hari di alam sana, 1000 hari. Nah, gak percaya mati odis. Aku tak lali nih. Loh, itu terjadi guys. Nanti setelah 7 hari itu dari ini kamu akan didatangi temanmu yang gak pernah ngianati kamu sing api. Kamu bagaimana supaya percaya? Aku tak terjadi. Yang kedua, kamu akan didatangi orang yang pernah kamu cintai, entah itu jadi istrimu atau tidak kamu jadi istrimu, pasti kamu akan dijebak fitnah ini. Yang ketiga, kamu akan didatangi guru-gurumu, kaya aku orang yang kamu kagumi, seperti Gus gini akan datang betul. Ayo, aku cerita apa nang alam. Ayo, aku pernah bujuk gue. Ayo melok. Wah, ngapunten Gus. Nggih jenengan nate nuturi kula. Riyen kula mados pitutur teng jenengan. Nek sakniki pun jenengan piyambak pun nyanjangi kula bahwasanya nak wis matiku innalillahi ngapunten kula lenyap meleh. Angko yang 4 hari itu datanglah orang tuamu, tahu tak aku ibu iku mesti ndambakno anak. Ayo melu. Walah kebacut le kowe ora gelem melu ngono kowe digawe anu. Lenyaplah. Akhirnya wali-walimu, akhirnya Kanjeng Nabi. Kan sapa? La ilaha illallah teman-teman. Makanya ono dongane setelah fil alamina inaka itu masjid. Lanjutno ndak iku? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi kubri wa min fitnati mahya wal mamati. Sing terakhir, wa min syarri fitnati al-masih dajjal. Dajjal fitnah dajjal. Itu datang berupa sifat-sifat ini. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hati-hati fitnah dajjal. Fitnah dajjal yaitu dia berupa temanmu, dia berupa orang tuamu, dia berupa gurumu, dia berupa orang yang kau kagumi, walimu, dia berupa rasul-rasul. Kau dulu mengagumi aku, katanya Nabi Ibrahim. Wah, itu namanya ada kubri. Apa? Tata cara hidup di alam kubur. Tadi sempat nembok kan Loh, ya ampun, mungkin juga Nabi Muhammad deh, Pak. Jadi, mungkin ya bisa nabi-nabi lain yang mana menggoyahkan hati dan iman. Tetap
kita harus ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku teko Gusti Allah kudu balike nang Allah. Ngapunten niku drama dunia waktu niku. Setelah meninggal dunia kena corona. Nah, iya. Akhirnya balike nang corona. Apa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akeh sing keblasuk makane dijagani tahlil yasin di setiap 3 hari, 7 hari, 40 satu se pendake-pendake nyamune kon iku ya obre. Kon pikir pentengahe ngono nang matine wedhus, matine kucing anggora, ambek menungso kadang dipadakno lho tanpa yasin tahlil lho. Sembulah karepmu. Ana wene wong sing suka ambit-ambit anu. Kenapa wasilah kudu nganggo Fatihah? Wong Al-Qur'an akeh. Ayo kenapa? Ya nek kon gelem surat Yasin yo gak apa-apa, aku Fatihah wae cukup aku. Ya kena gelem gak apa-apa Quran kabeh. Al-Baqarah malah gak apa-apa. Sampai 200 widak lho, gak apa-apa iku. Aku parit. Cangkem. Oh, digolekno sing kesuk malah golek sing wah, kenapa kok ngono? Ya gak apa-apa, masih kon surat Yasin yo gak apa-apa, Al-Baqarah yo gak apa-apa, nek gelem meniren. Surat Al-Mulk. Lho aku meyakini Fatihah ya wis cukup. Wajane wong golek kenapa kok raja iku iso kekebalan hanya nulis tok. Lah apa Al-Qur'an gowenen kabeh kok gak apa-apa masih ono apa masakan Padang sakmono akeh nek kon luwe ya sing dipangan ya sing kon seneng dina iku. Aku kok bathuk kabeh jenenge serakah iku. Endi sing fokus, Gus? Di mana? Fokus. Mas yo menungso ndelok awakmu ngene iki cetha, sing liyane ndelok Pak Guru ora cetha karena fokusku nang awakmu anggere ketok, sing liyane ketok. Ane fokusnya sing ketok awakmu, aku nang ndelok sampean, fokusnya ketok sampean ndelok aku fokusnya ketok. Yo yo ketok ning kan ora fokus. Al-Qur'an iku sakmono akeh nek difokusno nang ngene Al-Ikhlas yo Al-Ikhlas. Anak kabeh diwaca gak apa-apa pendelik ana situ ngene kae. Nggih ngono ae kowe wong edan kowe sifatmu sifat apa? Ya ora ngono to. Ada sing buri-buri. Lah. Apa meneh terus dikawinno ora cocok. Apa model. Kelas kiai biasa. Wah, kiai ta ae. Kak kiai kono-kono lho gak ngilono kiai-kiai. Kiai sing kene. Jadi begitu, jadi kita inilah ingat-ingat kehidupan kita ini berbarengan antara materi dengan sifat. Karena materi juga mengarah ke sifat. Kita berbuat baik, akhirnya dikasih pahala. Lah pahala itu pun juga sifat. Kita juga berbuat buruk, mengarah kepada dosa. Dosa juga. Kita ini kalau sudah mati berada di ranah alam sifat. Karena sekarang yang dilakukan pendohirannya, besok dilakukan kasifatane, baru dibangkitkan dohir batin dibalekno sak sifate. Bleng wae wis. Sakarepmu kon nyetak swarga pun neraka kuwi. Itu yang jadi perkara-perkara nggak ngerti nih umat Islam sekarang ini karena diselidiki. Ya ini kemunduran umat Islam ada 5 perkara itu kan. Gak nafsiri Al-Quran dengan benar. Nah ya toh, sengaja memisahkan ilmu pengetahuan dengan Quran. Katanya itu HP bikinan orang kafir loh, memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Padahal ini ke depan kita nggak mungkin lah, semakin canggih, semakin kamu menjadi orang Islam yang kolot, itu yang nggak boleh sama Allah. Lihat surat Hud ayat 100, bahkan orang mukmin aja dilaknat oleh Allah jikalau tidak menggunakan ulul albab dalam mencerna ayat-ayatku. Betul enggak itu? Makanya orang-orang sini seperti IT ngerti, seperti Pak ini, itu perlu dipelajari juga karena di dalam Al-Quran juga ada. Dia keliru kalau nggak mempelajari. Justru mereka orang Yahudi Nasrani itu malah belajar ilmu pengetahuan dari Al-Quran.
Hadis Nabi malahan itu. Rasulullah juga pernah ada dalam suatu hadis, kelak di akhir zaman itu akan ada suara dari langit, yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. HP, handphone. Wong Cina ketemu wong Cina basa Cina, wong Madura basa Madura, wong Jawa basa Jawa, wong Inggris basa Inggris. Dia akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Suara dari langit itu pantulan satelit sudah jelas. Itu sudah diramal Rasulullah. Karena Rasulullah melintasi dimensi alam itu. Kalau Rasulullah pas melintasi itu turun dari keretanya, bulog, ketemu Gus Anton ngomong handphone. Mau kok hadis itu beda. Kelak di akhir zaman akan ada handphone. Lo berhubung lewat kaya awakmu nang Jakarta ya lewat cepet lewat Pati Jawa Tengah terus melihat, loh kok ono kebo warna ini putih. Aku ngomong kebo bule. Coba muduno takok kebo bule iki sinten iki? Kiai Slamet. Makane jenenge kiai ku gak enak. Oh jenenge kewan. Kiai. Kiai Sukron ngono kuwi padha ambek Kiai Slamet iku mah. Nah iku Kiai Slamet kebubule iki rada kebu abu-abu ngono. Coklat. Guyonane ngono ben gak ngantuk rek. Gimana kalau perjalanannya jiwa-jiwa yang sudah muncul? Ya itulah. Oh, itu sudah melebur, sudah pada ranah kebahagiaan total. Justru kalau kita besok berada di surga dan neraka pun juga akan melebur dengan Allah. Coba lihat itu mana Pak Suryo? Nggak ada. Kalau ada Al-Quran itu, coba lihat surat Hud ayat 106, 107, 108. Kelak surga neraka pun juga nggak ada. Lebur dengan Allah. Nah, lebih baik kita lebur dulu mukso. Di sini. Iya, semuanya akan innalillahi. Makanya kau berikan nikmat di surga di dalam Al-Quran. Selagi ada langit dan bumi. Dan kelak langit dan bumi akan musnah juga. Madamati samawati wa mafil ard. Maka kamu selagi ada langit dan bumi. Jadi kita, alam semesta ini masih ada, kita sudah ada di dimensi surga. Nanti kalau sudah lebur semua alam semesta ini baru. Coba surat Hud, surat piro to ya? Surat 10 kayaknya. Oke. Surat Hud ayat 107 108, Bu. Nah, iya, nanti akan semua langit dan bumi juga tidak ada lagi. Nah, cuman kita berapa miliar tahun, makanya disebut abadan abada kholidina fiha hum fiha kholidun. 106, 107, 108. Nggih. Surat Hud, Bu. Nggih. 100 napa niku? 107. Nggih, nggih. Bukan, Bu, bukan. Surat Hud apa ya? 107, 106, 100, coba 106-nya apa, Bu? Kamu akan berada di surga atau neraka selagi ada langit dan bumi. Surat apa ya lali aku? Surat Hud. Enggak, 106 selalu enggak bleset, Pak. Surat Hud betul, surat 10 itu. 106 ayatnya 107, 108. Coba 107-nya, Bu. Hah? Surat Hud kan? Coba yuk, coba Gus. Surat 11, surat nomor 11, surat Hud, Bu. Surat 11 ya? Ya, surat Yusuf itu yang 10. Betul, surat 11, surat 10. Nah, 100. Mereka kekal di dalamnya. Betul itu. Langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi, madamati samawati wal. Kecuali jika Tuhanmu yang mendaki itu 1% sing jelas saya lah. Itu urusan lain itu. Sungguh Tuhanmu maha perkasa.
Kecuali itu masih iya masih enggak. Kecuali Maha Pelaksana. Ada Bu, terhadap apa 11 yang Bu. Dia kehendaki. Surat Hud ayat 106, 107, 108. Betul itu. Motornya aja kocar kacir. Nah, ada Bu. 106 boten Gus. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Oke, di dalam neraka Di terus. sana mereka Narik mengeluarkan nafas. Oke. dan merintih. Ya, wis ngerti hakikatnya dek baru kasep main nafas, kasep wong neraka iku. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Betul, mereka kekal tidak. Iki nang neraka. Menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, ngisore meneh. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, Nah, nang maka surga. tempatnya di dalam surga. Betul terus. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Nah, padha ae ta. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki Nah, ayat yang itu lain, sama. sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Jadi saya benar ngomong kan, ternyata di akhirat pun juga tidak kekal. Karena wujud kidam bako Allah itu kekal, tidak pernah diakhiri. Nah, kekekalan surga sama kekekalan Allah itu beda. Mukulatul Allah berbeda dengan makhluknya. Surga makhluk nggak? Ya makanya kekekalannya nggak nandingi kekekalan Allah. Cuman kita besok nggak tahu 15 miliar tahun atau 30 miliar tahun kita hidup di swarga apa neraka. Makanya disebut di situ hum fiha kholidun nek neraka. Kau kekal di dalamnya nek swarga kholidina fiha. Nah, kau kekal jadi kita kekal bersama tempat surga dan neraka, bukan sama Allah. Ojo terlalu GR sampean. Nah, itu abad dan abada selama-lamanya. Arti selama-lamanya itu ada konsep waktu ndak? Jenenge lama-lamane piro. Nah, itu ada konsep waktu, sedangkan Allah berada di luar dimensi waktu karena Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi yuyut itu berarti aku duduk yuyut. Berarti aku di luar yuyut. Nanti Allah ini berada di dimensi lain, tidak berada di dimensi waktu. Nah, sedangkan surga neraka berada di dimensi waktu, makanya dikasih kode abadan abada, selama-lamanya, itu konsep waktu. Nunu ya? Dikekalkan Allah. Jadi kita hidup itu kekal bersama surga, atau yang di neraka itu kekal bersama neraka. Jangan GR kekal bersama Allah. Sekali-sekali Allah tidak menyatakan kau akan hidup di surga kekal bersamaku, kan enggak. Kholidina fiha, maka kau kekal di dalamnya, kekal karo swarga. Ya Allah, pinter sithik cak ngono. Selama berapa miliar tahun lah dibanding hidup di dunia ini. Itu manda mati samawati wa ma fil ard. Itu ayatnya 2 kali itu bilang. Tadi anak wong ngomong kita hidup besok kekal bersama Allah, wah bingung lah. Aku meneng wae kan. Itulah kurang bisa menafsiri. Apa makna arti kekal? Kekal yang Gusti Allah itu apa wujud kidam bako loh. Kidam itu artinya sedia. Nah, awal yang tidak diawali. Bako itu artinya tidak pernah diakhiri, kekal tidak pernah diakhiri. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan swarga itu dulunya tidak ada, tercipta menjadi ada, berarti awal ada. Akan selamanya juga akan berakhir karena tercipta menjadi ada. Itu bukan ya. Diawali dan diakhiri oleh Allah. Ada di dalam Allah. Semuanya, maka seluruhnya itu kuselimuti. Maka aku menyelimuti segala sesuatu loh, menyelimuti. Nah, itulah Allah Maha Besar. Kita ini berada di dalam naungan zatnya, kekuasaan yang disebut kudrat irodat. Makanya kita tidak bisa lepas dari Allah sekalipun. Terus batas durasi kamuksan dalam perjalanan itu dari sebelum Kamuksane, ya dari sisi dia lebih banyak menyerap sifat-sifat Allah.
Nah kalau kamu mencapai tingkatan budi pekerti toh, tingkatan mengidolakan seseorang toh, mana bisa. Dalam durasi itu kamu akan melebur dengan sifat-sifat yang kau cintai. Ya toh. Kalau kita mencintai Allah yang berlebihan betul, maka sudah lebur dengan yang dicintai Allah. Nah, syaratnya mukso, dia lebih mencintai Allah betulan. Seperti raja di raja itu yang sampai akhir hayatnya dia mukso, seperti Sri Haji Joyoboyo, Brawijaya, Gajah Mada mukso. Padahal dia kehidupannya dolim dulu. Kehidupannya banyak membantai orang. Planningnya yang hebat tuh. Umur 50, aku harus turun tahta, dikasih not, jadi pendeta. Selama kurun waktu dia pensiun itu belajar mencintai Allah. Sampai kecintaannya dunia itu dijuhudkan, ditinggalkan belajar. Saking cintanya sama Allah, selam, hilang sudah, lebur sudah. Karena kalau kita cinta kepada yang lain-lainnya, meskipun para wali baiklah, Rasulullah, paling tidak Rasulullah lah kita cintai. Makanya kita harus perlu sholawat supaya kita dibangkitkan bersama yang kita cintai. Nah, tapi kalau orang mukso itu sudah tidak dibangkitkan lagi, wis melebur bersama Allah. Loh gimana sih? Makanya Rasulullah kan ngomong, cintai orang-orang yang baik, maka kau kelak akan kubangkitkan, dibangkitkan sama Allah dengan orang-orang yang kau cintai. Levelnya cuma itu. Tapi kalau orang mukso itu dia mencintai Allah betulan. Sampai dia tinggalkan tahta zuhud, dia sumbungkan segala sesuatu. Manggon nanggo di gunung, cuman berbaur itu ae. Serban, meneng, zikir, tok wis gak. Meskipun Anda seorang raja, aku bukan raja lagi. Aku nggak punya apa-apa. Planningnya skala kamu dengan raja-raja Jawa dulu. Meski dia diktator, dia turunkan itu Sri Haji Joyoboyo, dia jadi pandito selama 14 tahun, kemudian lenyap. Padahal bagaimana biadabnya itu di riwayat sejarahnya itu. Dia bantai seluruh negeri dengan satu tenggelaman itu. Apalagi Gajah Mada, mana lihat makamnya Gajah Mada kalau ada. Dia dari mukso, mbahmu, leluhurmu lebih mulia, lebih hebat ya. Semestinya kita punya planning itu. Usia 50 gini, belajar sudah tidak mengkalkulasi harta deh. Hatinya kita sungkan. Semua juga pemberian Allah, buat apa sih? Belajar gak betung tentang diri kita. Apalagi kau saru yo, hal sing apik ae tok betung. Umpama yo ganjaran nang masjid pitule kurek lumayan ngene. Oh ngono ki tok betung. Kon kebacut gak duit tok di betung. Ganjaran lo di betung. Lo kapan kau bisa muksan? Sebaik apapun kamu laku positif, ketemunya budi pekerti. Coba, kau positif terus, ketemunya budi pekerti. Kalau kamu negatif terus lakumu, ketemunya dolim. Untuk bisa berbaur dengan Allah, yang dolim pun harus bertobat kembali ke titik nol. Sebelum yang positif itu, yang berakhlak itu juga harus menyerahkan, gak oleh petung, berserah diri kepada Allah. Wes aku gak petung, kembali ke titik nol. Itu kalau untuk bisa kamu mengenolkan diri kita seolah-olah kita tak punya apa-apa. Memang kita tak ada apa-apa. Oh iya, mengenolkan. Insya Allah itu baru kena titik. Kalau tidak itu tersampaikan, ya masih lumayan kalau kita mengidolakan hal-hal yang baik, maka kita kelak dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Bayangkan dalam hidupnya dia sudah sukses mencintai Allah yang sebenarnya. Kebangkitannya dia ya pada rena sidatnya dan rahasianya. Karofiko wahasuna mulai karofiko. Kalau tidak gitu, nah kita bagaimana kita mengidolakan? Ya,
ngidolano Ayu Ting Ting. Yai Sugro ngidolano Yai Ting Ting. Lu Yai Ting. Oh, jare sapa tidak mungkin. Rokok wae. Oh iya. Wah, murid berguna. Viral. Kangen ben kok iki. Iya. Makanya apa yang kita hasilkan besok adalah buah sekarang ini. Loh, iya. Gini. Kita yang hasil kita selama ini adalah buah angan-angan dan pemikiran sifat-sifat kemarin-kemarin. Apa yang kita hasilkan besok mulai dicetak dari sekarang sampai kematian kita ini harus belajar mulai dicetak dari sekarang. Nggak lepas itu dari itu. Mangkana ini. Lah iya. Jadi kita ini mencetak nasib kita sendiri, makanya Allah adil di sini. Kalau kamu susah itu ya jangan menyalahkan Allah, Allah adil. Karena bahan bakunya sudah diberikan kepada kita. Adil. Ya aku kan ngomong itu tadi, umpama ada anak 3, terus sampai kalau punya uang 1 miliaran semua, adil kan? Adil. Terus lantas kamu disuruh beli mobil aja sudah beda-beda orang 3 ini. Kalau ditanya kenapa kok beda padahal punya uang 1 miliar. Sama. Itu dosa. Nah. Karena yang di dalam ini berbeda-beda. Ujur ini kalau galon. Nah, iya, galon. Ras, serban duwe. No, kon gak. Dosa. Tabungan biji. Loh iya, orang kan disatukan dengan tabiat dan perilaku watak sifatnya. Nah, sifatnya dia surgawi, ya, makanya. Menyatu dengan Tuhan. Karena sekarang ini watak dan sifatnya ini kan sudah masih tertutupi kurungan kencono yang disebut jasadia. Nah dia munculnya di permukaan kadang-kadang kalau orang yang peka bisa melihat auranya, sawabnya. Kalau orang-orang yang biasa gitu kadang-kadang kan melihat sifat-sifatnya itu tampak di permukaan, tabiat, perilaku. Seorang sering mengeluh, kok duit-duit ngeluh, duitan karena wedi diutangi wong, ngono kan. Akhirnya itu watak-watak neraka. Itu watak-watak neraka. Watak-watak surga selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ini kan itu alhamdulillah. Itu watak-watak surga. Apa ngono gak waktu. Sampai dempis. Wong kiai kok takut. Selain Allah ya, gak pantas. Aku pergi darimu ngono wis wedi. Piye ngono wis wedi. Lewat ngene. Nyampe Ridho. Nyampe Ridho. Waduh. Langsung Kita mlebu penjara. Dorong mati. Dorong mati. Tembusin aku. Ndak iya, ya iya. Wong iku rak wani tenanan ya. Ndike penak ndang wedi. Apa iku jenenge kufur nikmat. Enggak masalah wong ndi. Ar-Ridho Sayyidul Akam. Apa mesti lewat jelas kok ngemehi waktu ora jelas.
Kiamat iki Jumat lagi tak tunggu. Iya, Jumate akeh. Iya, gak jelas terus istilah. Dilana dewe. Malaikat yang Ngaji tahu kita makan 8 kilo. itu lu babu apa sih bro? Karena gak jelas iku dikongkon goleki kejelasan ya. Allah kan ngomong kiamat sangatlah dekat. Yahmun yahmin yo. Berarti gak jelas yo. Nah, tak delok dino Jumat kliwon. oh, apa wage. Nah, Iya. Emang Gusti Allah nek ngeki wage kliwon pon ngono kuwi kowe dilokno mau aku mbahmu ngono ah. Ngono. Ya mbahmu ngerti kliwon ka wage. Ngono. Wong Arab gak ngerti. Kliwon. Iya. Saking digawe misteri kuwi lho dikuak. Ngono, dikuak. siring gitu. Sirnya. Sir kamaline ngono. Karene nek kabeh iku skenario. Lah opo ono wong mlebu swarga neraka? Tulisan Ayo. nek donga dhisik. Ayo apa? Tulisan. Nah, tulisan iku iso nulis mergane ono donga ya. Maksud donga ya Allah sampean roba. Yo kainco ta. Oh gitu tulis gitu. Lah iya wong kalam ya. Nah iki unik skenario apa sing dibentuk iki. Memang ternyata menungso iku dikongkon goleki teka-tekine teko rahasiane. Sebab dengan rahasia itu terkuak kita mengenal Allah atau sifat-sifatnya wis jelas ya. Nah kuwi sifate kono mangane Aja dosa. ora entos akhire wong ora dikekno akhire wong dikek kenikmatan gak gelem ngedohi kufur gak kufur gak cocok dadi kiai gak cocok lu kiai ku selalu nedo nrimo apa anake oh iki bakas kiamat kok mlayu nang mrene. Ya, jadi malah. Kan lapri. ndai Ngomong terus kiamat kok terpukul. Masa ditik-tik tak. Oh, lambemu. Tak garap ya. Jadi ini gue pengen aneh sih. Uang lo kepengen ngunduk lo sepeda gitu. ndai Kepengen gue pengen bojo. Satu gitu terobos ya kok. Langsung gimek-gimek di sini. Kagak cari hati betul ya. Futurila jadi. ya sedih dalam bertauhid lagu Futurila. nek tiga jelas Yakin lagi kalau ingin mulang jauh sana. Yakin gak gaduh. Gak gaduh. iki gak gaduh Ngaji apa ya? Bu aku dewe. Aku dewe. Kami lagi ulang kok.